warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hayatul Khairani, NIM 2014070120 akan menjelaskan materi mengenai sejarah kesenian Islam di Nusantara. Sejarah kesenian Islam Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara pada mulanya diawali dengan corak nisan yang mulai digunakan Nusantara. Salah satu nisan yang kemudian dijadikan acuan terhadap kapan masuknya Islam ke Nusantara adalah nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Nisan ini dibuat dari batu pualam putih yang diukir dengan tulisan Arab dan dihiasi dengan Al-Quran, disertai nama dan tahun wafat Malik Al-Saleh. Aksara yang dipakai dalam tulisan tersebut menggunakan model aksara sulus. Aksara ini diyakini oleh sejarawan berkembang di kawasan Islam Persia. Indikator pengaruh kebudayaan Persia lain ditemukan pada masjid nisan Na'ina Usam al-Din berupa kutipan syair yang ditulis penyair kenamaan Persia Syekh Muslih al-Din Saidi tahun 1993 sampai 1252 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Prima Yulia dengan NIM 2014070095 akan menyampaikan materi presentasi diskusi kita pada pagi hari ini. Di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai macam-macam kesenian Islam di Nusantara. Yang pertama ada arsitektur atau bangunan. Salah satu ciri bangunan yang khas dari daerah Nusantara adalah material yang digunakan. Pada masa awal pembangunan masjid di Nusantara, materialnya tidak terlepas dari kayu, batu, rumput maupun pelepah kelapa dan sebagainya. Masjid yang digunakan pada umumnya menyerupai rumah adat di Nusantara. Di beberapa pedesaan yang kita temui, ada nama baru bagi tempat peribadatan selain masjid seperti langgar atau surau yang sekarang lebih dikenal dengan musola. Langgar atau surau umumnya dibangun dengan materi seadanya yang mudah didapatkan di daerah sekitar pemukiman penduduk. Yang kedua ada aksara atau seni sastra. Bentuk-bentuk seni sastra yang berkembang di Nusantara. Yang pertama ada hikayat, yaitu cerita atau dongeng yang berpangkal atau bersumber dari peristiwa tokoh sejarah yang berisi cerita yang tidak masuk akal. Hikayat ditulis dalam goncaran atau karangan bebas atau prosa. Contoh hikayat yang terkenal yaitu Hikayat 1001 Malam, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Pandawa 5, dan Hikayat Abu Nawas. Yang ketiga ada seni rupa atau seni ukir. Seni ukir oleh ulama lokal Islam kemudian dipahami sebagai kesenian yang harus disamarkan sehingga seni ukir, seni pahat, dan seni rupa menjadi terbatas kepada seni ukir hias saja. Untuk seni ukir hias yang berkembang kemudian adalah pola-pola berupa daun-daun, bunga, bukit, pemandangan, garis-garis, dan huruf Arab. Pola ini kerap digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup yang biasanya menyerupai binatang, bahkan juga untuk gambar manusia. Menghias masjid pun ada larangan, cukup dengan tulisan-tulisan yang mengingatkan manusia kepada Allah dan Nabi serta firman-firmannya. Salah satu masjid yang dihiasi dengan ukiran adalah Masjid Mantingan Jepara yang dihias dalam bentuk figura-figura yang tidak diketahui dari mana asalnya. Yang keempat ada seni musik, suara, dan tari. Beberapa kesenian lokal yang terpengaruh oleh Islam diantaranya adalah seni musik, sebut saja seperti gambus, kasidah, marawis, yang kental maknanya dengan irama musikal Islam walaupun sudah dipadukan dengan kebudayaan lokal. Perkembangan kesenian yang ada di Nusantara sekarang ini juga tidak terlepas dari pengaruh dengan kebudayaan lokal. Perkembangan kesenian yang ada di Nusantara sekarang ini juga tidak terlepas dari pengaruh Islam. Tembang-tembang dalam jenis laras media yang menggunakan teks Jawa sebenarnya mengandung isi beberapa sholawat atau pujian kepada Nabi Muhammad. Dalam seni tari dapat kita temukan beberapa perpaduan atau karya peradaban Islam di Nusantara seperti tari Seudati dan tari Saman di Aceh serta tari Trandul Kuntulan. Sedangkan tari yang bermunculan dengan kemunculan gambus dan kasidah adalah tari Zapin. Yang terakhir ada seni pertunjukan. Pada masa sekarang ini di beberapa daerah tertentu mulai dikenal cerita ketoprak yang mengangkat tragedi Karbala yang menceritakan pembunuhan sadis terhadap keluarga Nabi Muhammad
yang termasuk di dalamnya Husain ibnu Ali dan Abu Talib. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa penceritaan ini hanya terjadi di beberapa komunitas syariah Nusantara. Namun, hal ini dapat menjadi acuan bahwa ketoprak mulai menjadi salah satu media dalam upaya penceritaan sejarah Islam melalui sebuah pertunjukan. Pertunjukan yang telah mengadopsi cerita-cerita Islam adalah pewayangan, sebagaimana yang sudah disebutkan di bagian sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Julita dengan NIM 2014070106. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu Gina Prima Yulia. Pada bagian C, yaitu cara melestarikan kesenian Islam. Pelestarian adalah proses atau teknik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri. Kelestarian tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu harus dikembangkan pula. Melestarikan suatu seni Islami dengan cara mendalami atau paling tidak dengan mengetahui tentang seni itu sendiri. Mempertahankan nilai seni Islami salah satunya dengan mengembangkan seni Islami tersebut yang disertai dengan keadaan yang kita alami saat sekarang ini, yang bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai budayanya sebagai warga negara Indonesia. Kita wajib melestarikan seni-seni Islami negara kita sendiri agar tidak luntur atau hilang. Contohnya seperti banjari, teater, tarian Islami, dan sebagainya. Karena budaya yang kita punya dapat mencerminkan kepribadian bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dari penjelasan yang saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa cara menjaga, melestarikan, dan mengembangkan seni Islam ada dua cara. Yang pertama yaitu Islam memberikan kebebasan sepenuhnya asalkan sesuai dengan prinsip seni Islam itu sendiri, yakni harus mendidik, menghibur, memberikan ilmu dan kesadaran pada kita umat Islam, sehingga akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang paling penting harus didasari oleh keikhlasan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua yaitu seni budaya Islam adalah keahlian mengekspresikan ide dan pemikiran estetika dalam menciptakan benda, suasana, atau karya yang mampu menimbulkan rasa indah dengan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Mungkin hanya itu penyampaian